Elkan Bagot masih berada di Indonesia meski namanya tidak ada dalam daftar pemanggilan TC Timnas Indonesia yang akan berlangsung dimulai per 26 Mei 2025 mendatang. Tidak adanya nama Elkan Bagot dalam daftar TC Timnas Indonesia masih menimbulkan spekulasi mengenai peluang comeback sang bek berpostur 194 cm. Padahal Elkan sedang berada di Bali, tempat digelarnya TC Timnas Indonesia. Keberadaan Elkan dibocorkan oleh salah seorang warganet yang bersuah foto bersama pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut. PSSI sendiri sudah merilis pernyataan mengenai alasan Elkan tidak bergabung, yakni masih berfokus di klubnya. Hal ini dijelaskan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ya, lagi ramai membahas Elkan Bagot. Dia sudah mengatakan bahwa ingin fokus bersama klubnya, kata Arya Sinulinga. Setelah kabar tersebut, keberadaan Elkan Bagot kembali dispil oleh netizen bahwa sang Big Elkan sedang terpantau di Jakarta. Akun Instagram Antonio Kauri mengunggah foto dengan Elkan yang berlokasi di salah satu kawasan PIK, Jakarta. Kemudian ia juga mengaku sempat berbincang dengan Elkan mengenai peluang bergabung dengan TC Timnas Indonesia. Elkan hanya menjawab singkat, "Tunggu dan lihat saja nanti." Kabar ini pun menebalkan spekulasi bila Elkan Bagot akan dipanggil ke TC Timnas Indonesia. Apalagi dalam kondisi saat ini, salah satu bek yang dipanggil Timnas Indonesia, Mace Hilgers, kembali mengalami cedera. Apakah Patrick Kluivert akan memberi kesempatan Elkan Bagot dan merevisi pemain-pemain yang sudah dipanggil ke TC Timnas Indonesia? Seperti kata Elkan Bagot sendiri, just wait and see. Timnas Indonesia kembali mendapat tantangan berat jelang menghadapi dua laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Kemudian laga terakhir grup C, tim Merah Putih akan melawan Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa 10 Juni 2025. Jelang menghadapi laga krusial ini, Timnas Indonesia kembali dihantam badai cedera. Apabila beberapa waktu lalu Kevin Dix dan Dean James harus menepi karena mengalami cedera. Belum lama ini Mace Hilgers juga dikabarkan mengalami cedera ringan. Walaupun mereka dikabarkan cedera, tetapi mereka tetap masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Namun, dari 32 pemain yang dipanggil ini, lagi-lagi kabar tak menyenangkan menghampiri Timnas Indonesia. Sandy Walsh mengalami cedera saat membela klub asal Jepang Yokohama F. Marinos. Bek Timnas Indonesia itu tampil dalam laga Yokohama F. Marinos melawan Vissel Kobe. Laga yang berlangsung di Nissan Stadium Rabu itu berakhir untuk kemenangan Vissel Kobe 1-2. Sandy Walsh tak hanya menelan kekalahan saja dari tim lawan, namun cedera juga menghampiri bek Timnas Indonesia itu. Pada menit ke-85 pemain berusia 30 tahun tersebut ditarik keluar dan ia terlihat terpincang-pincang saat meninggalkan lapangan. Situasi itu menunjukkan bahwa pemain berposisi bek kanan tersebut mengalami cedera. Namun, akibat dari cedera tersebut tak sedikit pihak yang merasa khawatir karena Kevin Dix yang memiliki posisi sama pun tengah menjalani pemulihan dari cedera. Untuk itu, jelang lawan Cina dan Jepang ini, Timnas Indonesia kembali mendapat ujian karena menghadapi badai cedera. Jay Idzes berada dalam kondisi dilematis karena catatannya bersama klubnya Venezia FC jelang bergabung dengan Timnas Indonesia. Bek berusia 24 tahun itu dipastikan tidak bisa ikut dalam misi menyelamatkan Venezia dari ancaman degradasi di kompetisi kasta tertinggi Serie A 2024 sampai 2025. Lebih tepatnya dilarang tampil karena regulasi, yakni harus menjalani sanksi setelah mendapatkan 5 kartu kuning. Padahal, tim tentu membutuhkan sang kapten. Di sisi lain, kekosongan jadwal tanding bisa membuat Jay Idzes dalam kondisi yang fit saat bergabung dalam pemusatan latihan Garuda, julukan Timnas Indonesia. Adapun laga pamungkas yang harus dijalani Venezia adalah menjamu Juventus FC di Stadion Pierluigi Penzo.
Venezia pada Minggu malam WIB. Nahasnya, untuk bisa selamat, nasib tim tidak hanya ditentukan dalam hasil bentrokan tersebut, namun juga harus bergantung pada hasil dari tim-tim pesaingnya. Sementara itu, untuk Jay Itzes kaitannya dengan timnas Indonesia, pasukan Garuda sejatinya dijadwalkan berkumpul di Bali pada hari serupa, 25 Mei 2025. Belum ada kepastian apakah pemain yang juga kapten untuk negaranya itu akan langsung bergabung ke skuad Garuda, atau lebih dulu menyaksikan perjuangan klub. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor sudah tiba di tanah air. Pastoor akan segera ke Bali untuk menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan jalani pemusatan latihan jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di akun Instagram pribadinya, Pastoor unggah momen saat ia berada di dalam pesawat menuju ke Indonesia dari Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Terbaru di unggahan Instastory, Alex Pastoor posting foto Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kedatangan Alex Pastoor ini tentu saja jadi hal positif bagi persiapan timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Selain Alex Pastoor, pemain FC Utrecht, Ivar Jenner juga sudah menginformasikan bahwa ia dalam perjalanan menuju Indonesia. Selain itu, Elkan Bagot juga dikabarkan telah berada di Bali. Jika Alex Pastoor sudah tiba di Indonesia, dan kabarnya Danny Lanzat bakal menyusul, bagaimana dengan Patrick Kluivert? Dilihat dari unggahan terakhir akun Instagram miliknya, Kluivert sepertinya masih berada di Belanda. Situasi ini tentu cukup mengkhawatirkan bagi persiapan timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Meski timnas Indonesia akan diperkuat oleh pemain yang merumput di Eropa dan mereka masih bermain di level klub, kehadiran Kluivert lebih awal di Indonesia punya arti lebih. Kabar menggembirakan datang untuk penggemar timnas Indonesia. Pascal Struijk, bek tangguh Leeds United, dilaporkan telah bertemu dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert di Inggris dan akan segera ikut ke Jakarta. Pertemuan ini menimbulkan spekulasi bahwa proses naturalisasi Pascal Struijk sudah memasuki tahap serius. Situasi ini tak lepas dari kondisi terkini skuad Garuda. Timnas Indonesia saat ini menghadapi masalah cedera yang dialami dua pilar utama, Kevin Dix dan Dean James. Keduanya diragukan bisa tampil maksimal dalam pertandingan penting melawan China dan Jepang yang akan segera digelar.